Yang hormat Kepada Hakim pra Peradilan, sesuai dengan petunjuk kemarin, kami sudah berkoordinasi dengan pihak JPU dengan membuat surat permohonan agar tersangka dapat dihadirkan di persidangan. Suratnya sudah kami sampaikan kemarin, namun hingga saat ini belum ada respon. Lalu sesuai kesepakatan kita bahwa besok Rabu dan Kamis itu kita akan memeriksa bukti-bukti dan ahli-ahli saksi. Nah, kami punya rencana untuk menghadirkan tersangka sebagai saksi. Mengingat pada waktu penetapan Bapak Thomas Lembong ini sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan, itu belum diberikan hak-hak hukumnya oleh termohon. Sehingga salah satunya tidak ada rapat penasihat hukum yang duduk sendiri oleh beliau, sehingga beliau mengalami langsung pada waktu itu peristiwanya. Maka kami memohon agar beliau dapat diperiksa dalam pemeriksaan ini supaya kita mendapatkan keterangan yang jelas. Ya, wah jadi banyak kan? Hah? Taruh sini. Udah? Ayo Pak Bi. Pak tadi Ya. JPU membantah semua dari Kejagung maksudnya Pak. Tanggapannya? Ya, jadi sesuai dengan dugaan kita bahwa pada hari ini mereka akan menjelaskan alat bukti itu dalam konteks formalitas. Bahwa sudah ada alat bukti surat, bahwa sudah pernah diperiksa saksi, bahwa sudah ada pemeriksaan ahli, hanya itu. Seperti sudah yang kita duga semua itu. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman dua alat bukti, minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Ya, bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut sehingga membuat terang perkara tersebut sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Begitu pemahamannya. Kalau hanya sekedar surat-surat, semua surat-surat SK-SK dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bukti, wah itu sangat naif, itu sangat berbahaya. Gitu. Juga tadi disampaikan bahwa tentang kalau itu pun terjadi masalah kebijakan kaitan dengan hukum administrasi negara, biarlah pengadilan yang memutuskan. Itu juga bahaya itu dalam penegakan hukum. Artinya setiap kebijakan dari semua pejabat-pejabat ketika ada keinginan dari para penegak hukum untuk mempidanakan, bisa dipidanakan. Mengenai bebas atau tidaknya nanti biar pengadilan. Tapi kan orang sudah jadi tersangka dulu, orang sudah ditahan dulu. Itulah makanya KUHP mengatur secara rigid, secara jelas, bahkan putusan MK sudah jelas-jelas memahami ini. Jadi ini satu kekeliruan yang sangat fatal menurut kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga dijelaskan, kawan-kawan semua media mendengar, bahwa ternyata expose dengan BPKP, ya, yang bicara tentang kerugian negara, baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan. Baru pada tanggal 9 November. Tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu. Barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya, dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Lalu kaitan dengan tadi disebutkan tentang penasihat hukum, itu lebih fatal lagi. Tadi diakui bahwa penasihat hukum itu mereka yang tunjuk, itu diakui dalam persidangan tadi. Sedangkan KUHP mengatakan penasihat hukum itu dipilih sendiri, ada kalimat sendirinya di sana. Ya, dalam pasal KUHP itu tegas kata sendiri. Artinya diberikan kebebasan bagi tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia boleh ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini Pak Tom Lembong cukup mampu untuk memilih penasihat hukumnya. Cuman pada waktu itu, karena tidak diberikan kesempatan, tidak boleh pegang HP, dalam kondisi tertekan, tengah malam, disodorkan, ya dia mau tidak mau. Inilah yang menurut kita kesewenang-wenangan dan melanggar hukum. Gitu ya. Lalu kaitan dengan tadi dikatakan bahwa sudah melakukan expose Oktober untuk menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka. Pertanyaan kita, kenapa masih dipanggil sebagai saksi? 29 Oktobernya. 21 Oktober sudah disepakati sebagai tersangka. Panggil saja dia sebagai tersangka supaya dia bawa penasihat hukum. Kan begitu. Kalau senang benar ini terjadi, ya. Lalu kaitan dengan menteri-menteri lainnya. Tadi dibahas bahwa mereka hanya fokus kepada Pak Thomas Trikasih Lembong, tapi tidak
menutup kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri lainnya. Ini bukan permintaan kita. Pemeriksaan menteri-menteri lainnya adalah sesuai dengan sprindik yang mereka buat sendiri, yaitu periodisasi 2015 sampai 2023. Artinya mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ini, bukan dari pihak kita. Ya, ada lagi tambahan? Kaitan apa? Terkait prosedur pemanggilan di Pak Tom Lembong itu gimana sih jelasin untuk penyuratan di kejaksaan pemanggilan Pak Tom Lembong buat besok? Tadi kan Bapak ngomong Oke. sekali lagi Oh, iya. menghadirkan Pak Tom Lembong ya di pengadilan. Jadi kami menegaskan bahwa sesuai KUHAP itu tersangka bisa dihadirkan di persidangan. Tapi kan persoalannya sekarang tersangka ini kan di dalam tahanannya jaksa. Kami tidak bisa menghadirkan sendiri. Kalau kita diminta koordinasi dengan JPU sudah kita lakukan, kita sudah buat surat. Tapi kan JPU tidak memberikan tanggapan. Artinya belum ada kepastian dia hadir. Kami tetap menghendaki sesuai dengan KUHAP dihadirkan di persidangan. Itu seharusnya hukum acaranya pra peradilan ini mengacu kepada KUHAP. Bukan dalam hukum acara pra peradilan ini di KUHAP, maka ini kepentingan publik, maka hakim bisa memerintahkan menurut kami. Tapi tadi sepertinya hakim selalu menolak untuk memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pak Tom Lembong. Gimana? Ya kita juga tidak tahu pertimbangannya apa. Bahkan kita ingat di persidangan-persidangan lain, pra peradilan itu bisa ditolak karena yang si pemohon tidak hadir. Kita ingat itu kan? Malah bisa ditolak karena termohonnya tidak jelas. Ini termohonnya justru kita minta hadir. Karena sesuai dengan KUHAP dia harus diperiksa di persidangan ini. Tapi hakim tadi bilangnya kan sudah diwalikan, diberikan kepada kuasa hukumnya. Betul, itulah yang kita beda pendapat. Karena pada waktu dia memberikan kuasa, hanya hak hukumnya yang kita sampaikan. Tetapi kesaksian ketika bagaimana dia diperiksa, bagaimana dia merasa tertekan ketika pada waktu itu kan dia mengalami sendiri. Itulah yang kita butuhkan keterangannya di persidangan ini. Tadi kan jaksa mengatakan bahwa dalam BAP Pak Thomas Trikasi Lembong menyetujui penasihat hukumnya. Kita kan bisa tanyakan nanti ke dia. Menyetujuinya bagaimana? Orang dalam kondisi terpaksa kok. Nah, gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh tersangka langsung. Makanya tadi kami tetap secara formil dan minta dicatat dalam peradilan ini bahwa kami sudah meminta pengajuan ini. Seandainya nanti sampai akhir sidang belum dihadirkan juga, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan keberatan. Ya, ke pihak-pihak yang terkait, apakah itu ke Komisi Yudisial, apakah itu ke pengawasan atau kemanapun. Itu hak kami sudah sampaikan dalam persidangan dan sudah dicatat dalam persidangan. Oke? Ya kami merasa dirugikan. Karena sesuai dengan KUHAP dapat dihadirkan. Ya? Faktanya nggak terungkap atau gimana? Ya banyak hal yang harus disampaikan Pak Tom Lembong secara langsung. Yang perlu untuk disampaikan di sidang pra peradilan ini. Ya? Oke? Baik, cukup. Ya. Mana tadi yang menghadirkan alat bukti dan saksi? JPU masih di dalam nggak sih? Udah nggak boleh kita wawancara.